The Bitter of Sweet. Kita mulai ya. Oke, mantap dok. Silakan dok. Ya. Oke, sorry banget nih. Sorry karena kesalahan teknis. Saya juga nggak tahu, biasanya nggak kayak gini. Biasanya sih lancar-lancar aja. No problem Jadi, dok. nggak mau kayak gini ya. Sorry. Ya, biasa gitu. Oke, kita lanjut aja. Terima kasih nih kesempatan yang udah diberikan. Terus perkenalan dari Bang Jun juga ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang The Bitter of Sweet. Nah, kalau ya berbicara The Bitter of Sweet, jadi korelasinya tuh intinya tidak semua yang manis-manis itu indah, ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada hubungan relationship yang terlalu sweet, nah hati-hati, jangan terlalu percaya. Begitu juga dengan pembahasan kita malam ini. Nah, malam ini korelasinya dengan makanan ya tentu saja pasti teman-teman udah tahu dong. Sugar ya, sugar atau kata lain dari gula. Nah, pertanyaannya sekarang, gula atau sugar itu teman atau lawan kita? Nah, kita harus tahu sugar itu memang betul-betul diperlukan atau sebenarnya harus dihindari. Soalnya kita harus paham dulu. Saya sengaja ambil topik ini, soalnya banyak kadang ada yang terlalu, aduh gula tuh jahat banget, gini. Tapi ada juga, loh kan gula memang kita butuhkan. Nah, intinya malam ini kita harus paham dulu. Sebelum kita dengar informasi dari sana-sini, kita harus paham dulu basicnya. Jadi, kalau kita lihat dari definisi gula itu sendiri, gula itu kalau diambil dari bahasa kamus bahasa Indonesia disebut bahan pemanis. Bahan pemanis yang berbentuk kristal atau butiran kecil, terbuatnya itu bisa dari air tebu, dari aren, atau dari nyiur. Jadi intinya adalah gula membuat sesuatu menjadi manis. Itu sebagai bahan tambahan. Jadi kita bisa lihat nih macam-macam gula di luar sana. Ada yang warnanya putih, ada yang agak coklat, kemudian ada yang bentuknya kayak kubus, ada yang halus, ada yang agak kasar. Jadi sangat banyak nih model-model gula di pasaran. Nah, terus kalau misalkan kita bicara tentang gula, kita harus tahu sumber gula itu dari mana. Nah, kita pada saat kita sekolah, pada saat kita ini kan udah tahu nih makanan, salah satu sumber energi kita adalah apa? Karbohidrat. Selain protein dan lemak, vitamin mineral, salah satunya yang paling besar adalah karbohidrat. Nah, ternyata si gula ini asalnya itu dari karbohidrat. Ya, jadi bagian terkecil dari karbohidrat itu adalah gula. Tapi kita harus tahu nih, gula yang seperti apa. Kok di bagan ini kayak pusing, apa sih ini? Ada kayak ribet ya. Nah, saya ingin jelaskan singkat aja. Jadi kalau kita lihat karbohidrat itu secara keseluruhan ada yang simple, ada yang kompleks. Itu dari struktur kimianya. Kalau simple ya otomatis temennya dikit. Tapi kalau dia kompleks, berarti gula dan teman-temannya itu banyak, nggak cuma dia sendiri. Nah, bedanya kalau dia sederhana, karena temennya sedikit, jadi dia itu lebih gampang dicerna. Jadi dia lebih gampang berpisah tuh dari teman-temannya. Sedangkan kalau yang temennya banyak atau kompleks, dia tuh lebih lama dicerna. Untuk misahin jadi dari teman-temannya itu lama. Nah, itu harus dibedakan dulu prinsipnya, sederhana sama kompleks. Nah, kemudian dari jenis makanannya sendiri itu dibagi lagi. Ribet ya. Jadi yang dari karbohidratnya tuh dibagi lagi nih. Ada yang temennya satu, disebutnya itu monosakarida. Kalau temennya dua, disebutnya itu disakarida. Jadi dua ya. Kalau temennya lebih dari dua, misalkan 3-10, disebutnya oligosakarida. Tapi kalau yang temennya banyak banget, lebih dari 10, nah itu disebut polisakarida. Nih, ini contoh-contohnya. Jadi kalau yang monosakarida, disakarida itu cuman yang
nama teman-temannya aja, nama geng-gengnya dia aja tuh. Kalau kita lihat yang monosakarida, karena dia cuma satu, jadi dia nggak ada temen tuh. Yang paling kecilnya terdiri dari 3. Glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Dia nggak ada temennya, dia tuh sendiri. Nah, semua makanan yang kita makan akan dipecah jadi 3 ini. Glukosa, atau fruktosa, atau galaktosa. Oke, paham ya? Nah, yang lainnya, selain dari si monosakarida ini, di atasnya itu akan dipecah. Disakarida itu pasti akan dipecah jadi monosakarida. Oligo pun akan dipecah jadi yang monosakarida. Begitu juga yang polisakarida. Dipecah jadi mono. Ujung-ujungnya mau berapa banyak pun rangkaian gulanya, pasti dipecahnya ujung-ujungnya dia harus sendiri. Sisa dipilih aja tuh, dia mau jadi apa? Glukosa kah, fruktosa kah, atau galaktosa? Gitu. Nah, terus untuk ngebedainnya apa? Kalau glukosa itu adalah sumber energi utama, bahan bakarnya kita, bensinnya kita. Jadi sumber energi yang penting itu untuk diubah jadi energi adalah glukosa. Ya. Kemudian fruktosa, dia juga sejenis gula, tapi dia nggak bikin energi. Jadi fruktosa itu memang manis, gula juga, tapi dia akan disimpan dari jaringan lemak. Dia nggak dipakai jadi bensin. Dia disimpan aja. Begitu juga dengan galaktosa. Jadi ketiga zat ini yang paling penting untuk bahan bakar adalah glukosa. Sisanya itu sebagai tambahan aja. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke tadi simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Nah, ini udah mulai masuk ke hari-hari kita nih. Kenapa disebut simple? Kenapa disebut kompleks? Kenapa contoh seperti pasta atau roti tawar putih atau kue-kuean itu disebutnya simple karbohidrat. Karena temennya ternyata sedikit. Paling banyak tuh temennya cuma 2 doang, kayak disakarida doang. Makanya dia disebut simple. Jadi dipisahinnya tuh gampang. Langsung didepak temannya. Begitu masuk, wah langsung dihilangin. Itu gampang dipisahin. Tapi yang kompleks, contoh sayur-sayuran, buah-buahan, terus roti gandum dan segala macam, yang ada serat-seratnya, dia itu lebih susah dipisahin. Begitu dia masuk, dia masih harus mesti harus lama dulu nih prosesnya, mesti dipisahin satu-satu. Jadinya dia lebih lama. Nah, ternyata itu dia masuk pengaruh di metabolisme. Kalau metabolisme kita, contoh, kita kan orang Indonesia tiap hari makannya nasi putih ya. Nasi putih, terus kadang udah nasi putih, mie goreng, terus apalagi. Pokoknya hampir kebanyakan isinya karbohidrat. Kita kadang lupa nih, isinya yang lain. Apalagi Indomie pakai nasi enak ya. Terus belum lagi pakai gorengan. Itu kan juga ada tepungnya, karbohidrat juga tuh. Nah, kalau dihitung-hitung, ternyata yang kita makan itu lebih banyak karbohidrat yang sederhananya, bukan yang kompleks. Jadinya apa? Ketika kita makan masuk masuk di lambung. Nah, pada saat di lambung, si glukosanya bilang, pisah yuk. Ya udah, mereka udah mulai pisah-pisah nih. Mulai pisah, molekul-molekulnya pisah. Terus yang si temennya dikit, pisahnya cepet. Oke, kita pisah ya, sampai di usus udah baik, kita pisah. Setelah pisah, langsung naik masuk ke pembuluh darah. Kucuk-kucuk, jadi glukosanya masuk ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah, glukosanya itu merangsang si pankreas ngeluarin insulin. Ada yang namanya insulin. Terus insulin bilang, hei glukosa, lu harus kerja nih. Lu masuk ke otot. Lu harus masuk ke sel, lu harus ke sini. Jadi insulin tuh ngatur nih kerjanya. Oh, jadi glukosa, oh iya, oke. Saya akan masuk ke tempat ini, ke sini. Akhirnya setelah si glukosanya udah kerja, berarti insulinnya turun. Udah turun. Terus dia yang sisanya disimpan di sel lemak untuk jadi cadangan makanan.
Itu kalau yang sederhana. Tapi kalau yang kompleks, dia tuh masuk di usus. Tadinya tuh yang sederhana dia cepet banget tuh dipisahinnya. Nggak sampai sejam udah misah. Tapi kalau yang kita makan karbohidrat yang sumbernya kompleks, wah dia misahnya lama dari teman-temannya. Dia misahnya mungkin 2-3 jam. Lebih lama dari yang sederhana tadi. Karena kan lebih banyak tuh ikatannya. Nah, di situ ada fruktosa, ada glukosa, kemudian ada yang lain-lain, serat, vitamin, mineral. Terus dia masuk ke jaringan ke pembuluh darah dan melakukan pekerjaan yang sama. Jadi, glukosa menghasilkan energi, fruktosa dia kembali ke hati, disimpan untuk jadi cadangan, satu waktu bisa jadi lemak. Kayak gitu. Nah, perbedaannya apa dari kedua ini? Yang simple dan kompleks adalah kadar naik glukosa darah. Oke? Teman-teman kan tahu tuh, setelah dia masuk dari usus masuk ke pembuluh darah, langsung glukosanya naik, langsung tinggi banget. Itu yang simple. Soalnya dipisahinnya cepet. 1 jam udah naik, drastis naik. Jadi langsung rame, pembuluh darah langsung rame dengan glukosa. Beda sama karbohidrat kompleks. Kalau kompleks dia naiknya pelan-pelan. Pelan-pelan tuh. Jadi kayak anak tangga, pelan-pelan diserapnya. Jadi energi kita itu lebih stabil. Tapi kalau yang sederhana, naiknya cepet, turunnya juga cepet. Nah, that's why kalau kita makan terlalu banyak karbohidrat, contoh nasi putih, roti, mie, itu akan menyebabkan kita lebih cepat ngantuk, lebih cepat lelah, terus lebih cepat kayak rasanya hilang mood. Mending tidur aja deh. Pada saat glukosanya naik sih enak ya, senang. Tapi setelah itu lelah karena energinya udah habis kepakai. Jadi sebenarnya yang saya mau arahkan tentang simple dan kompleks ini adalah metabolismenya. Gitu ya, paham ya? Kita lanjut ini yang tadi. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang glukosa atau indeks glukosa yang biasa teman-teman cek, kan biasa ada tuh, cek darah dok, cek darah, gulanya tinggi nggak? Nah, itu pengaruhnya di indeks glikemik yang tadi tuh. Kenapa ada dikatakan tinggi, rendah, dan sedang? Itu tergantung bagaimana darah menyerap si glukosa itu sendiri. Semakin cepat darah menyerap glukosa, maka indeks glikemik atau kadar glukosa dalam darah itu semakin naik. Oke? Nah, ini kalau terlalu berlebihan, indeks glikemik terlalu berlebihan, terlalu banyak glukosa di darah, lama-lama insulinnya pusing. Ya udah lu kerja aja deh sendiri, gue capek. Nah, ketika insulinnya udah capek, wah mampus. Kita udah kelebihan gula darah. Ketika gula darahnya berlebih, ujung-ujungnya apa? Yang kita kenal apa? Diabetes. Nah, itu yang secara umum. Tapi ternyata gula tuh nggak cuma buat diabetes aja. Ternyata dia bikin banyak hal-hal yang lain selain diabetes. Ini contoh glycemic index ya. Itu yang tadi saya bilang, kenapa kayak nasi, roti putih tuh cepet banget bikin naik gula darah. Karena indeks glikemiknya tuh tinggi banget, cepet banget dia diserap. Dibanding kita makan apel, kalau makan apel atau nasi yang dari beras merah, dia itu lebih lama naiknya. Nah, lihat kan dia lebih rendah glycemic index-nya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau gitu berapa sih anjuran sebenarnya untuk menggunakan gula? Menggunakan gula sehari-hari. Nah, kalau menurut Kemenkes, sehari itu tidak lebih dari 4 sendok makan. 4 sendok makan atau dengan kata lain 50 gram. Oke, 50 gram dari sugar tambahan, dari gula tambahan, bukan yang kita dapat dari sayur dan buah-buahan. Nah, lebih dari 4 sendok makan, dihitung dari kalau 1 sendok makan itu kurang lebih 10-15 gram. Jadi dikonversikan kurang lebih 50 gram lah. Nah, ini untuk Kemenkes sendiri. Tapi kalau untuk AHA, di American Heart Association, dia tergantung dari jumlah kalori.
Kalau mau gampangnya, laki-laki itu kurang lebih 9 sendok makan. Sendok teh. 1 sendok teh konversinya 5 gram. Nah, jadi kalau 9 sendok teh itu kurang lebih 40-an gram. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya sama antara Indonesia dan si Amerika. Begitu juga dengan perempuan, tapi perempuan itu lebih dikurangin lagi dikit. Yang lebih parahnya lagi, si WHO tuh lebih jauh lagi. WHO tuh nyaraninnya nggak lebih dari 25 gram sehari menambahkan sugar atau gula. Itu lebih kayaknya kita agak susah deh. Nah, ini untuk anak-anak sama dia nggak lebih dari 25 gram. Dari umur di bawah 18 tahun, nggak lebih dari 25 gram. Nah, sekarang sebelum kita tentukan nih gula teman kita atau lawan kita harus tahu dulu gula itu sebenarnya manfaatnya apa. Pertama, yang tadi memberi energi instan. Soalnya kalau misalkan dia masuk, dia langsung cepat naikin gula darah, langsung diserap jadi energi, jadi bensin. Jadi dia lebih cepat instan. Tapi hati-hati kalau misalkan kalau nggak ada penggunaan energi, ujung-ujungnya dia akan disimpan jadi lemak. Contoh, saya makannya berlebihan, tapi saya nggak mengerjakan pekerjaan yang berat. Saya cuma setelah makan, saya cuma duduk doang, nonton atau main medsos, ujung-ujungnya bukannya jadi energi, tapi disimpan dari jaringan lemak. Nah, yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Makanya kalau biasa orang yang pusing atau katanya lagi tekanan darah rendah, dikasih air gula. Itu lebih cepat untuk meningkatkan tekanan darah. Kemudian, membuat otak berfungsi dengan baik. Nah, dengan baiknya itu seperti apa? Ketika kita makan gula, kita kan biasanya senang dengan yang manis-manis. Apalagi orang yang udah tiap hari makan manis-manis, otaknya itu akan mengeluarkan hormon yang namanya dopamin. Jadi ketika kita makan manis, wah seneng, kayak ada perasaan, wah enak nih, seneng, besok masih mau lagi. Ujung-ujungnya ketika kita senang, kita merasa kayak otak kita tuh lebih fokus kerja, lebih fokus belajar, pokoknya lebih enak lah, kayak gitu. Tapi setelahnya ya emang lebih cepat lelah juga. Kemudian mengatasi depresi. Yang tadi saya katakan karena dia ada hormon dopamin, berkaitan dengan hormon dopamin, biasa untuk orang-orang yang stres atau orang-orang yang banyak masalah, larinya ke yang manis-manis. Contoh coklat, minuman manis, terus apalagi boba-bobaan, ya kayak gitulah. Nah, kemudian manfaat lainnya itu bisa digunakan sebagai scrub. Ini karena saya bagiannya dari estetika, saya bisa kasih sedikit tips ya. Kalau teman-teman yang kulitnya kusam, jadi gula itu bisa dicampur dengan madu, terus bisa juga sama ditambahin lemon dikit, terus di scrub di bagian wajahnya pelan-pelan, tapi gulanya itu gula kristal yang halus, bukan yang kasar. Ntar kalau yang kasar, gresek-gresek mukanya mampus. Nggak jadi ini, malahan jadi iritasi. Ya, itu bisa untuk ngangkat sel kulit mati di kulit juga bagus tuh. Tapi gimana sih kalau misalkan kita terlalu berlebihan makan gula? Kan Tuhan tuh udah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan tuh dari alam. Tapi kadang kita ngeyel. Kita kadang lebih suka makan tambahan, terus makanan kemasan. Sometimes saya juga kadang-kadang, pengen minum ini terus pesan. Apalagi sekarang gampang tuh ada Grab, Gojek ya. Apalagi kalau ada promo. Promo beli berapa dapat berapa. Beli lebih dari satu aja deh, lumayan nih buat disimpan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya apa akibatnya ketika tubuh kita itu makan terlalu banyak gula? Sedangkan di di buah kita sudah ada gula juga, di sayur kita sudah ada juga gulanya. Di bumbu-bumbu kita udah ada juga gulanya tanpa kita sadari. Kita sebenarnya banyak makan tambahan dari luar. Nah, ketika kita banyak makan tambahan, otak kita tuh akan minta terus, akan ketagihan, yang namanya ketagihan dopamin. Jadi kalau hari ini nggak makan gula,
kayak ada sesuatu yang kurang, kayak aduh gimana gitu, kayak pengen deh beli lagi, pengen deh cari yang manis-manis, setelah makan tuh pengennya cari yang penutupnya yang enak-enak. Nah, gitu. Terus bisa juga menjadi gangguan suasana hati. Karena terlalu sering pakai gula untuk mengobati suasana hati yang galau, yang stres, ujung-ujungnya suasana hatinya tuh naik turun, mood swing. Nah, hati-hati dengan orang yang kadang kita bilang, lu emang orangnya nggak jelas, sukanya mood swing, ntar baik, ntar marah, ntar gini. Sebenarnya ada penelitian dikatakan bahwa ada hubungan antara perilaku kita dengan konsumsi gula harian kita. Nah, ketika gula kita konsumsinya lagi bagus, lagi naik sekali, suasana hatinya tuh enak. Tapi ketika kita udah turun gulanya, suasana hatinya tuh terpengaruh juga, berasa kayak suka mau marah, atau cepat tersinggung, cepat galau, kayak gitu. Otaknya tidak selaras dengan yang seharusnya. Kemudian gigi rentan berlubang, ya otomatis lah ya. Dari kecil kita udah tahu kalau sebelum tidur harus sikat gigi dulu. Soalnya kan bakteri di mulut menyebabkan gigi rentan berlubang. Terus nyeri sendi. Nah, untuk usia-usia yang udah 30 tahun ke atas, sometimes dirasakan udah ada nyeri-nyeri sendi. Kadang nyeri sendi belum tentu karena kita asam urat atau karena biasa penyakit orang tua yang kita, aduh, kok umur segini gue udah dapet. Nah, ternyata ada juga pengaruhnya sama konsumsi gula. Jadi ketika kita konsumsi gula berlebihan, gulanya itu akhirnya jadi mengendap di darah. Dia menyebabkan jaringan-jaringan itu jadi cepat inflamasi. Di sendi kita itu jadinya inflamasi yang mengakibatkan nyeri sendi. Ujung-ujungnya orang kiranya ya rematik karena sering mandi malam lah, inilah, itulah. Padahal dia nggak tahu nih, ternyata dari pola makan saya, ternyata saya bisa kayak gitu loh. Bisa sakit-sakit kaki loh. Nah, bisa juga gangguan pada kulit. Nah, kalau tadi saya jelaskan fungsinya untuk jadi scrub, nah sekarang kejelekannya gula ini untuk kulit. Kejelekannya gula untuk kulit itu, dia bisa buat kulit kita itu lebih cepat jerawatan. Jadi kalau anak-anak muda yang lebih gampang jerawatan, yang katanya mukanya itu sensitif banget, itu hati-hati dengan yang namanya konsumsi gula. Soalnya saya banyak dapat pasien, terutama anak-anak ya, umur 18, bukan remaja lah, 18 sampai 20 something, seringnya gangguannya, dok kok jerawatnya nggak hilang-hilang, udah pakai ini itu, jerawatnya nggak hilang. Terus pola makanmu kayak gimana? Dia jelaskan ini. Nah, stop. Ketika makanannya di stop, dia kan katanya sering makan Indomie, minum inilah, terus makan pedas segala macam. Terus kita bilang, coba kamu stop, rubah pola kamu sesuaikan dengan obat yang diberikan, dan ternyata 1 bulan kemudian kulitnya tuh bagus. Kayak gitu. Jadi, tapi setelah kulitnya bagus, kadang orangnya bandel lagi. Setelah bagus, mau makan lagi seperti biasa, muncul lagi, ya peyang lagi, dokternya pusing lah. Soalnya muncul lagi kan pusing, tapi nggak apa-apa sih, cuman masuk juga. Nah, kemudian selain itu, bisa juga menyebabkan kulit kusam. Nah, perempuan yang paling sering, kulitnya kusam. Duh, kok dok, kulit saya kusam, pengen deh kulitnya cerah, pengen deh kulitnya glowing. Nah, tapi cuman mau tuh yang dari luar aja. Cuman berusaha pakai krim, treatment mahal-mahal. Tapi sometimes lupa, ternyata yang dari dalam tuh nggak diperbaiki. Nah, salah satu yang menyebabkan kulit kusam ternyata adalah gula. Loh, kok bisa gula bikin kusam? Iya, nah teman-teman bayangin ya, ketika gula dipanasin, ini gula yang di luar ya, bukan dalam tubuh. Ketika gula dipanasin, kadang ada tuh di atas minuman boba dipanasin, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi karamel. Dia jadi bentuknya genjel-genjel. Jadi lebih pekat ya warnanya. Nah, begitu juga di kulit. Ketika dia berikatan dengan protein, ada namanya H, itu protein H. Nah, dia akan melemahkan si kolagen dan elastin pada kulit kita. Akhirnya, muka yang tadinya harusnya cerah, walaupun udah pakai krim sana-sini,
dia harusnya cerah, tapi karena molekulnya itu yang buat kulitnya itu jadinya nggak bisa maksimal, pembuluh darah di bagian kulitnya nggak maksimal, akhirnya apa? Tetap kusam. Setelah kusam, lebih cepat penuaan dini, lebih cepat ada sagging, ada mulai wrinkle, padahal baru umur 25-30 udah mulai ada kerutan, udah mulai gampang muncul flek kayak gitu. Nah, selanjutnya itu merusak hati. Tentu dia merusak hati karena dia kan metabolismenya utamanya juga di hati ya, tadi udah dibahas. Jadi kalau misalkan terlalu berlebihan gula, jadi brankasnya hati ini penuh. Kan kalau gula nggak kepake disimpannya di hati. Nanti ntar nggak kepake disimpan lagi di hati. Disimpannya jadi lemak lah, dikonversi lagi. Tapi kalau brankasnya hati ini penuh, hati lama-lama tuh bengkak. Itu yang disebut pembengkakan hati. Nah, setelah itu muncul apa? Mulai muncul hati berlemak, ujung-ujungnya jadi radang, terus jadi sirosis, dan pasti komplikasinya kemana-mana. Kemudian bisa juga merusak pankreas. Nah, pankreas tadi kan yang nyuruh si insulin keluar. Jadi kalau misalkan insulinnya udah capek, dia udah kasih tahu ke pankreasnya, gue udah capek nih. Pankreasnya juga bilang, ya udah, kalau udah capek gue juga udah capek. Ketika pankreasnya udah stop, dia tidak mengeluarkan insulin lagi. Insulin nggak keluar, berarti sama sekali nggak bisa menyerap glukosa. Itulah kenapa harus ada yang namanya suntik insulin. Karena pankreasnya udah males, dia nggak mau lagi keluar. Kemudian ujung-ujungnya ada juga gangguan ginjal. Gangguan ginjal karena di peredaran darah kan pasti lewat ke ginjal ya. Ketika di ginjal glukosanya terlalu banyak, mau disaringnya ribet, ujung-ujungnya sebagian keluar, jadi kencing manis, sebagiannya lagi terendap di dalam ginjal. Di ginjal nggak bisa. Nah, kalau endapannya terus-menerus, ibaratnya saringannya penuh, akhirnya apa? Bengkak, kotor. Itulah kenapa ujung-ujungnya cuci darah. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang paling sering dikaitkan dengan kelebihan gula adalah kelebihan berat badan. Karena kalau misalkan tidak dipakai jadi energi, tadi saya bilang ujung-ujungnya akan disimpan jadi jaringan lemak. Itulah sebabnya gula itu sangat cepat untuk menaikkan berat badan. Nah, ini contoh gula sederhana yang harus kita batasi. Pertama itu soda atau soft drink. Itu kita udah tahu ya, kampanye di mana-mana udah banyak minuman-minuman soda atau soft drink lainnya. Contoh aja Coca-Cola, Sprite. Ini kita tidak menjelekkan brand ya, kita cuma memberi contoh aja. Nah, itu banyak mengandung gula dan harus dibatasi. Kemudian minuman manis. Minuman manis sangat banyak, sangat beredar di mana-mana. Mau di minimarket, mau di supermarket, mau di tempat jual-jualan minuman, itu sekarang sangat-sangat menjamur. Apalagi kalau di sini di Makassar tuh, banyak banget tuh. Jualan boba lah, terus minuman teh inilah, teh itu, terus ada lagi tuh minuman kopi, katanya lebih sehat pakainya gula aren, tapi tetap aja manis, ya. Terus ada juga minuman berenergi. Biasanya nggak tahu ya kalau teman-teman pernah minum kayak gini. Tapi yang saya sering lihat yang orang-orang yang mau kerja keras, contoh kayak tukang atau biasanya orang-orang yang kerjanya berat, biasanya sebelum kerja mereka tuh minum dulu tuh, minum berenergi. Contoh kayak kerating daeng, extra jus, ya kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu juga hati-hati karena ternyata sugarnya tuh sangat banyak. Terus kue, pastry, kemudian es krim, dan ada juga disebut gula rafinasi atau gula tambahan dalam produk kemasan. Ini gula yang terakhir ini, dia agak ribet pembahasannya, soalnya kita jarang dengar dengan yang namanya gula-gula rafinasi ini. Sebenarnya di Indonesia katanya udah nggak boleh ya, nggak boleh pemakaian atau penjualan rafinasi ini. Tapi ternyata kadang ada yang masih jual gula-gula yang rafinasi. Jadi gula rafinasi itu gula murni yang udah lebih dimurnikan lagi, dan jadinya tuh warnanya putih banget dan rasanya tuh manis. Nah, itu rafinasi.
Pemerintah udah larang, nggak boleh dijual bebas, cuman boleh dipakai dalam industri. Nah, terus hati-hati juga dengan gula yang dalam produk kemasan. Kadang kita kalau ngelihat produk, kita cuma lihat gulanya berapa banyak nih. Oh, cuma segini. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, tapi kita kadang lupa, di bawahnya tuh masih ada tulisan-tulisan lainnya. Ternyata nama-nama yang aneh-aneh ini adalah ternyata produk gula. Yang kita mungkin nggak sempat mikir, oh ini ternyata gula ya. Gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Contoh, Coca-Cola aja, kalau misalkan kita lihat satu botol gede gitu, dia kurang lebih per 100 mili ya. Ini per 100 mili. Jadi kalau kita ngelihat daftar tabel di belakang kemasan, lihat dulu takaran sajinya. Kadang kita cuma lihat tuh isinya aja, oh segini-segini. Tapi kadang kita lupa, dihitungnya per berapa nih? Dihitungnya per takaran saji berapa? Contoh, kita ambil Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kita lihat segedenya yang gede, itu kurang lebih 600 mili. Kemudian ingredients di bawahnya per 100 mili. Nah, per 100 mili itu 2,5 sendok makan gula. Itu per 100 mili. Kita kalikan dengan 600 mili. 2,5 dikali 6. Itu kurang lebih 15 sendok makan. Oke, 15 sendok makan yang udah lebih dari takaran yang harusnya kita makan tadi. Ingat kita tadi cuma perlu 50 gram. Oke, 50 gram gula, di mana konversi 1 sendok gula itu kurang lebih 10 sampai 15 gram. Ya. Terus lain lagi yang lain. Ini lebih sederhananya aja kalau dalam bentuk balok. Nah, jadi kita konversikan 1 balok bongkah gula itu kurang lebih 4,5 gram atau 5 lah biar gampang. Nah, kalau kita lihat dari teh botol itu ada 5 kali 5, 25-an gram. Sedangkan batas maksimal harian kita adalah 50 gram. Jadi ketika kita minum 1 teh botol ukuran segitu, itu sudah cut 50% dari kebutuhan kita. Kita nggak boleh tambah lagi. Karena kita nggak hitung nih, kita nggak hitung kalau kita makan, makanannya kita pakai gula apa enggak, pakai kecap apa enggak, pakai saus apa enggak. Itu kan semua ada tambahan gula yang kita nggak pernah pikir. Kemudian Coca-Cola, sama kayak tadi. Itunya jadi 10 kurang lebih. 9 sampai 10 balok. Yang jadinya sudah konsumsi perharian kita udah cukup untuk 250 mili. Sama juga dengan si Palpi, Nutri Awe, dan segala macam. Bayangin aja, sekali minum minuman itu, batas harian kita tuh harusnya udah di-cut, nggak boleh lagi. Nah, sedangkan kalau dari bubble-bubblean, kan sering tuh enak minum bubble. Kita kadang pesen, supaya nggak banyak gulanya, pesennya less sugar. Wah keren nih, less sugar, biar nggak terlalu banyak sugarnya. Tapi kita kadang lupa, ternyata sugarnya itu nggak cuma dari sugar tambahannya aja. Di bobanya mengandung gula. Di susunya juga mengandung gula. Belum kalau ada krim di atasnya, di karamelnya juga pakai gula. Ingat berapa banyak gula yang kita makan, minum, bisa sampai 18 sendok gula. Tanpa kita sadari, dan itu enak. That's why tadi pertamanya kita katakan sesuatu yang indah-indah, yang manis-manis, jangan langsung diiyakan ya. Dilihat dulu latar belakangnya, teman-teman. Kalau mau cari pasangan juga gitu. Lagi. Terus yang lain-lainnya juga kayak gitu. Mau orange juice, segala macam. Nah, ini tadi yang minuman berenergi. Contoh ya, ini contoh aja. Keratin daeng, kita lihat, baca komposisi itu kayak gimana. Keratin daeng kenapa dia bisa bikin energi? Karena pertama, kita lihat kafeinnya cukup tinggi ya. Kafein tinggi dan bisa memberikan kita tambahan. Efek kecanduan kafein juga. Kemudian kita lihat glukosanya, sugarnya. Sugarnya juga tinggi. Nah, contoh lagi, di orange water. Kita lihat kadang, ya udahlah, nggak usah minum soda-soda, minumnya yang fruit juice aja. Tapi fruit juice-nya itu fruit juice yang dijualan di pasaran. Yang ternyata kita nggak perhatikan tuh. Wah, mau minum vitamin C 100 mg,
tapi gula yang dimasukkannya itu 40 gram. Itu luar biasa banyak loh, 40 gram. Sedangkan kebutuhan kita aja 1000 mg itu udah terlalu banyak untuk vitamin C. Ngapain kita minum vitamin C sampai 1000 mg tapi mengeliminasi tentang nilai gulanya. Kita makan jeruk aja itu sebenarnya udah cukup. Kita tuh nggak butuh vitamin C banyak. Lebih dari 100 mg kalau tubuh udah bilang, udah nggak perlu lagi, itu langsung dibuang. Jadi ngapain kita minum sampai 1000 mg? Gitu loh. Nah, yang lain lagi, contoh dari satunya lagi, jus buah ini jambu. Gulanya berapa tuh? 23 gram. Dari sekotak kecil itu aja. Dan itu kadang kita nggak sadari. Ambil sehari sekali. Itu belum termasuk cemilannya. Itu baru minumnya aja tuh. Belum kue-kueannya. Belum ada lagi es krim. Panas-panas, makan es krim. Nah, sekarang ini yang tadi ya, contoh yang aslinya, si Coca-Cola. Hati-hati dengan kata zero sugar atau bebas gula. Sekarang udah dicanangkan banyak kan, teman-teman lihat. Ini lebih sehat, gula ini lebih sehat. Terus ada bahan-bahan yang harusnya nggak disampaikan, tapi dibilangnya bebas gula. Contoh seperti Coca-Cola Zero. Kita lihat gulanya nilainya berapa tuh? 0. Wah keren ya, gulanya nilainya 0. Tapi kok bisa manis? Kok bisa ada rasanya? Bukannya gulanya nggak ada ya? Nah, coba baca makanya yang di komposisinya, komposisi yang di bagian bawahnya. Ada kata-kata yang kadang kita lupa baca. Ada namanya sukralosa, pemanis buatan, kemudian ada lagi yang namanya osa-osa, dan sebentar kita lihat di bawah contoh-contoh ininya kayak gimana. Jadi hati-hati dengan kata free sugar. Free sugar itu belum tentu bahan yang digunakan adalah sehat. Pasti adalah gula tambahan yang dipakai. Nah, ini contohnya juga. Dia gulanya dikit, tapi ternyata di komposisinya tuh yang ditunjuknya ada namanya high fructose corn syrup. Kalau kita baca sekilas high fructose corn syrup, fructose kan, oh ya tadi bagian dari gula ya, fructose. Oke. Oh, corn, ada jagungnya. Berarti gulanya sehat lah, berarti dari jagung. Jangan salah dulu. Segala sesuatu yang diambil ekstraknya, dia itu udah nggak jadi bagus lagi. High fructose corn syrup, kalau kita makan dari jagung langsung, dia kan ada seratnya banyak temennya. Itu akan lebih baik dibandingkan ekstraknya aja diambil. Kalau cuma ekstraknya aja diambil, ujung-ujungnya dia akan jadi penumpukan lemak juga. Tapi dia nggak masukin di total gula yang di atasnya. Mereka nggak hitung. Jadi mereka cuma hitung benar-benar gulanya aja. Yang lain-lain itu mereka nggak hitung. Jadi hati-hati dengan konsumen, produsen. Nah, ini contoh hidden sugar yang sering kita lupakan. Yang tadi kon-konan, corn syrup, high fructose. Terus yang akhirannya ose. Ada dextrose, fructose, laktose, terus fruit juice concentrates yang seakan-akan dari buah, tapi ternyata itu udah dirubah. Jadi ekstraknya aja. Ada juga aspartam, dan lain-lain. Nah, hati-hati juga. Kadang ada orang cuma bilang, oh ini gulanya dari madu. Gula madu kan biasanya kita pikir, oh kalau madu, wah bagus nih, berarti nggak perlu khawatir. Tetapi hati-hati juga, kita kan nggak tahu madunya dari mana. Belum tentu madunya itu betul-betul murni 100%. Karena madu kan kita lihat di pasaran apa? Dicampur juga dengan gula. Yang mereka nggak pikirin sampai di situ. Karena kalau misalkan yang madu asli, yang benar-benar asli, ya rasanya nggak semanis, seenak gula di pasaran, madu di pasaran, kayak gitu. Ada juga yang akhirannya all, kayak maltitol, sorbitol, laktitol. Itu semua gula-gula tambahan yang tidak dimasukkan ke ingredients. Dia lebih ke kompos ininya aja, tambahan tulisan di bawahnya aja. Nah, ini kalau misalkan tubuh kita udah kelebihan gula, kadang tubuh kita udah pinter. Caranya dia ngasih taunya kayak gini. Kalau misalkan kita udah mulai lelah, gampang ngantuk, hati-hati. Berarti kita udah mulai cek-cek gula kita tuh. Ini yang gambar di bawahnya ini dia untuk
kadar gula pada saat puasa ya, bukan yang sudah makan. Jadi ini pada saat puasanya aja. Kalau sudah mulai rasa lelah, rasa ngantuk, nah hati-hati, mesti harus dicek. Sering rasa haus, terus kulit gatal dan kering, karena tadi kan dia pengaruhnya di kulit. Lalu berat badan turun, tapi nafsu makan bertambah. Lalu penglihatan jadi buram. Itu biasa kalau kita lihat, tanya ke orang tua kita, mungkin oma opa atau mama papa, biasanya mereka pikirnya tuh katarak. Karena udah tua, oh katarak, atau rabun jauh, karena udah tua, rabun jauh. Tapi sometimes lupa bahwa bisa juga karena gula. Gula menyebabkan penglihatan kita itu jadi rabun. Terus frekuensi air kecil meningkat, terutama malam hari. Kemudian sulit konsentrasi, lalu sakit kepala, kerusakan saraf, gangguan pencernaan. Jadi kalau kerusakan saraf, gampang kesemutan. Kalau tangannya gampang kesemutan, contoh memegang sesuatu kelamaan, kok ini banget ya, kram ya, kakinya juga kayak gitu. Kemudian ada juga gangguan pencernaan, jadinya sembelit. Atau bisa malah jadinya diare, karena terlalu berlebihan glukosanya, akhirnya ujung-ujungnya bakterinya juga nggak seimbang, akhirnya jadinya diare. Kemudian yang terakhir yang pasti kita tahu adalah luka sulit sembuh. Kalau udah diabetes tuh udah gawat sih. Itu emang sulit karena jaringannya udah nggak bagus. Nah, kesimpulannya malam ini. Sekarang kita mau tanya. Sebenarnya si sugar itu teman atau lawan kita? Jawabannya yang penting kita paham konteksnya itu seperti apa. Teman atau lawan itu tergantung diri teman-teman sekalian. Mau jadiin sugar itu teman atau mau jadiin sugar itu lawan. Nah, ketika kita menggunakan sugar dengan baik, gula dengan baik, dia akan menjadi sumber energi yang baik. Tapi kalau kita salah menggunakan, dia akan menjadi lawan kita, yang ujung-ujungnya akan meracuni kita. Jadi kesimpulannya malam hari ini, sugar adalah the sweet poison. Kalau penggunanya terlalu banyak. Jadi tetap pada porsinya, karena Tuhan sudah kasih kita sumber gula yang sangat banyak. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu membutuhkan sumber gula yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, silahkan. Nanti kita coba bahas sama-sama. Udah, Bang? Oke, terima kasih Dokter Pamela. Nah, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, Dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Saya akan bacakan ya, Dok. Oke, yang pertanyaan pertama, kenapa dampak buruk makanan yang manis atau yang lain baru terjadi pas kita tua, Dok? Baru kerasa dampaknya. Oke, itu dulu, Dok, yang pertama. Kenapa dampak buruk terjadi pada saat kita tua ya? Iya, kenapa nggak di saat-saat kita lagi muda-muda gini kan? Tapi nanti di umur-umur 50-60 dampaknya baru kerasa. Oke, kita jawab ya. Soalnya sugar itu the sweet poison. Dia tuh manis. Dia nggak kasih kita tuh poison saat itu juga. Dia tuh cara meracuni kita itu pelan-pelan. Kenapa? Karena dia pengaruhnya di metabolisme. Dia kan tadi kita udah belajar tentang metabolismenya ya. Jadi ketika gula itu masuk di dalam pembuluh darah, dia tuh pelan-pelan. Ketika masih mampu disimpan, nggak mampu dikeluarin. Nanti lama-lama kadar capeknya insulin itu baru mulai turun. Ketika kita berumur sudah lebih tua, organ-organ dalam tubuh kita yang harusnya nutrisinya bagus, itu jadi nggak bagus. Jadi kerjanya juga jadi nggak sesuai dengan usianya. That's why dia nggak bisa lagi menangani si kebandelan gula ini. Kenapa? Karena organnya udah nggak bagus. Mesinnya udah nggak bagus. Kecuali kalau dari kita muda, kita masukin sumber-sumber yang bagus, vitamin yang bagus, dia masih bisa lawan tuh. Organ kita masih bisa bertahan di umur 50-60. Tapi kalau dari 20-an, gaya hidup kita udah jelek, akan mengakibatkan organ kita itu fungsinya akan turun. Sama aja kayak motor. Motor kalau nggak diservis atau mobil nggak diservis, ujung-ujungnya rusak. Dia nggak akan rusak saat itu juga. Dia rusaknya nanti. Kapan kalau kita kasih masuk? Bedanya kita kasih masuk contoh premium sama Pertamax.
nanti ujung-ujungnya bedanya beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mobil tuh jalannya udah beda. Nah, kayak gitu juga tubuh kita. Oke, makasih dok. Ini ada pertanyaan lagi, yang nomor 2. Apakah kalau pakai gula Tropicana Slim itu sebenarnya beneran bisa mengurangi diabetes? Oke, ada lagi? Itu dulu ya. Ya, itu dulu dok. Untuk yang Tropicana Slim, memang dia itu sebagai gula tambahan yang memberikan rasa manis tanpa mengandung kalori atau kalorinya lebih rendah. Karena ada gula-gula seperti itu, contoh diabetasol, terus apalagi Avegat kayak gitu-gitu, dia memang kalorinya dikit. Dia tidak menghasilkan atau menambahkan gula darah. Yang tadi saya katakan, yang menghasilkan glukosa itu dia langsung masuk ke peredaran darah. Tapi gula-gula seperti itu, dia bukan hasilnya glukosa. Dia hasilnya fruktosa. Kalau fruktosa, dia nggak menambah kadar gula darah. Dia jalurnya tuh pada saat berpisah tuh beda. Glukosa kerja, si fruktosa itu kembali ke hati. Nah, yang si gula-gula tambahan itu, dia masuknya ke jalur yang fruktosa. Jadi gula darah itu nggak naik. Makanya kenapa dipakai untuk diabetes. Cuman saya mau sampaikan, hati-hati dengan gula seperti ini. Dia itu ada batasannya juga. Kalau kita baca, dia sebenarnya ada batasan. Contoh aspartam itu sampai sehari itu cuma berapa? 25 mg kalau nggak salah. Terus gula-gula yang lain. Nah, dan penelitian sekarang itu ditemukan bahwa ada kaitannya konsumsi gula tambahan seperti itu yang berlebihan dengan risiko penyakit kanker pertama, kedua keropos tulang, dan ketiga tetap bisa bikin perlemakan hati. Nah, tapi kalau ditanya, apakah itu lebih baik daripada gula biasa? Yes, itu lebih baik karena tidak langsung bekerja pada gula darah dan bisa lebih menurunkan risiko diabetes. Kayak gitu. Tapi tetap penggunaannya dalam batas yang wajar. Sehari sekali sih it's okay, nggak ada masalah. Kayak gitu. Oke. Kalau gantikan gula dengan madu boleh kan? Boleh. Boleh ya. Asal madu asli, bukan madu yang dijual di Indomaret atau Alfamart. Iya, betul. Madunya manis banget. Oke. Oke. Minuman seperti susu Indomilk, apakah jika sudah kena diabetes tetap boleh dikonsumsi? Oke. Kalau susu Indomilk, kalau udah diabetes nih, kita bicaranya kalau udah diabetes, berarti ya enggak, ini tergantung konsumsi gula hariannya. Kalau memang satu hari itu dia udah nggak makan apa-apa, kan kita bisa lihat di komposisi susu ya. Susu itu komposisinya kurang lebih 20-an gulanya. 23, 25 kayak gitu. Sedangkan batas harian orang diabetes itu 25 mg, setengah dari orang yang normal. Kalau dalam hari itu dia sudah tidak makan apa-apa lagi, minum itu oke, nggak ada masalah. Asal nggak makan, dengan catatan nggak makan apa-apa lagi ya. Nggak makan buah, nggak makan kecap, nggak makan yang lain-lain. Itu aja nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin. Berarti kalau misalkan dia nggak bisa kayak gitu, ya mau nggak mau harus dieliminasi susunya, nggak boleh diminum. Sebaiknya diganti dengan minuman yang lain yang lebih bergizi. Oke, makasih dok. Oh ya, dok boleh minta tolong di stop share screen-nya? Oke. Biar view-nya oke. Ya, oke, mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Iya. Sebentar ya. Oke, berbicara tentang karbohidrat, yang maksimalnya itu kalau kita mau makan malam hari, di jam berapa baru tutup jam makan malam, dok? Yang bagusnya. Untuk makan apa, Bang? Ulang, sorry. Makan malam jam berapa kita maksimal? Harus sudah makan. Oh, oke. Untuk makan malam sendiri, itu sebaiknya tuh makan malam berhenti di 2-3 jam sebelum kita tidur. Kalau mau ditanya stopnya jam berapa, ya kamu tidurnya jam berapa? Kalau kamu tidurnya jam 9, jam 6 udah harus berhenti. Kalau kamu tidurnya jam 10, jam 7 udah harus berhenti. Intinya, tergantung kita tidur dan jam kerja kita. Ntar dibilang, kalau saya bilang, jam 6 udah nggak boleh makan. Wah, yang kerja malam rugi, mampus tuh.
nggak bisa makan malam. Saya dulu kalau di rumah sakit biasanya makan malam, soalnya kalau nggak makan saya capek. Jadi tergantung jam berapa kamu tidur, kayak gitu. Intinya sebelum tidur harus dalam perut kosong, jangan dalam perut ini penuh, biar kerjanya tuh maksimal gitu. Oke, makasih dok. Oke, baik teman-teman. Ini pertanyaan yang masuk ke chat ke kami sudah habis. Nah, bagi teman-teman saya kasih satu pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau untuk bertanya secara langsung, boleh silakan. Atau yang mau memberikan kayak sedikit tambahan lah ya. Mungkin ada teman-teman pengalaman yang bisa dibagikan terkait dengan gula-gula ini, dunia gula ya. Oke, silakan teman-teman, satu orang saya buka secara langsung untuk Cecil bertanya. mau nanya. Oke, silakan Sis Cecil. Halo, selamat malam dok. Selamat malam. Iya, mau tanya, ini bukan gula sih ya, ini tadi kan soalnya aku dengar dokter bilang mengenai vitamin C ya, itu cukup, maksudnya kayaknya 1000 miligram itu kebanyakan. Jadinya seharusnya tuh sehari tuh cukupnya berapa miligram per hari. Karena yang aku tahu tuh orang-orang kan sekarang apalagi dengan adanya COVID ini semua bilang 1000 harus 1000 vitamin C itu harus 1000 gitu loh. Aku juga kaget sih dengernya. Makanya aku mau make sure aja jadi sebaiknya kita tuh konsumsi berapa miligram per hari. Kemudian yang kalau misalnya kayak di jeruk itu satu jeruk tuh sebenarnya ada berapa miligram vitamin C sih dalam satu jeruk gitu. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, thank you. Nah, untuk kebutuhan harian kita sebenarnya itu kurang lebih 70 sampai 100 miligram per hari. Itu untuk orang dewasa. Anak-anak biasanya 50 miligram. Itu kebutuhan sehari ya. Maksimal kebutuhan sehari seseorang itu 2000 miligram. Nah, sekarang kalau ditanya, loh kok 1000 miligram kebanyakan loh? Kan batasnya sampai 2000 miligram. Batasnya sampai 2000 miligram kalau itu langsung dari buah-buahan. Kalau itu langsung dari makanan yang kita konsumsi. Bukan dari tambahan seperti tadi. Sometimes kalau kita contoh minum-minuman kayak tadi yang mengandung vitamin C-nya tinggi, tetapi gulanya tinggi juga. Setelah gulanya tinggi, nggak ada lagi seratnya. Seratnya yang diproduksi itu harus masuk ke jaringan ini kita, usus kita. Soalnya, ini saya mau tambahkan sedikit. Gula sama serat, kenapa saya bilang kita lebih bagus makan dari sumbernya? Gula sama serat itu berikatan. Nah, ketika kita cuma konsumsi gulanya aja tanpa seratnya, gulanya itu dia akan mulai bebas tuh. Jadi pada saat dicerna, dia langsung naik. Gulanya tuh naik banget. Beda kalau ada seratnya. Kalau ada temennya, ada seratnya dari jeruk kita makan, dia akan diolah. Diolah, kemudian vitaminnya itu diserapnya perlahan sesuai kebutuhan, dan kemudian gulanya itu tidak langsung naik seperti kita minum minuman mengandung vitamin C tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan yang tadi ditanya, satu jeruk itu sebenarnya isinya berapa sih? Setahu saya yang sedang, kalau yang jeruk ya, jeruk sedang itu kurang lebih 50 miligram. Itu dari jeruk aja. Belum kalau kita tambah yang lain. Contoh kita makan jeruk, terus kita makan kiwi, makan yang lain, itu saya rasa udah cukup. Karena yang untuk saat ini yang memerangi si virus, bakteri, segala macam, nggak cuma vitamin C. Kita tuh punya banyak sumber vitamin yang harus dipakai. Kadang vitamin-vitamin yang lain tuh iri. Loh, kok cuma vitamin C aja yang disebut-sebut, kita yang lain nggak disebut. Terus yang berikutnya muncul vitamin D. Yang lain masih iri juga. Loh, sekarang ada lagi vitamin D. Yang lain-lainnya nggak disebut. Nah, sedangkan ternyata pembentukan imun kita nggak cuma dari vitamin C, nggak cuma dari vitamin D. Itu lebih banyak ke komersil. Jadi tetap kita kembali ke kompleks. Jadi jangan cuma mengandalkan satu jenis. Tapi Tuhan tuh udah ciptakan tuh berbagai macam yang memang digunakan untuk sistem imun kita. Gitu. Oke, aku boleh nanya, Dok?
Boleh. Aku ada beberapa sih pertanyaan, tapi mungkin yang pertama, bedanya gula putih biasa dengan gula aren tuh apa sih, Dok? Karena aku juga pernah dengar ketika kita takut mengkonsumsi banyak gula putih, terus kita mengklaim, oh ini kan gula aren, so it's safe gitu. Dan kalaupun misalnya itu aman, sampai batasnya seberapa banyak kita bisa konsumsi itu sehingga itu tidak membahayakan tubuh kita. Terus yang kedua, aku banyak banget belajar dari dokter ya pada malam hari ini, dan pengen nyoba gitu ngurangin gula ya. Dulu sih sebenarnya sempat gitu kan mau ngikutin mengurangi gula, garam dan lain-lain. Tapi memang kebiasaan itu nggak mudah ya. Iya emang susah. Apalagi banyak banget godaan kanan kiri gitu kan. Belum lagi kalau masa pandemi lagi coba resep gitu kan. Terus aduh pengen ngerasain gitu. So do you have some tips gitu gimana ya supaya kita bisa lebih konsisten dan kerap kali kan lidah ini udah terbiasa dengan yang manis ya kan. Apalagi kita sering dengar iklan gitu kan, berbukalah dengan yang manis gitu. Walaupun kita tahu itu salah gitu. Tapi kita sudah sering banget jatuh dalam pencobaan gitu. So what is your advice? Karena aku pengen banget sih benar-benar pengen nyoba gitu. Mungkin dua itu dulu sih. Thank you. Oke, aku coba jawab ya. Nah, yang pertama perbedaan gula biasa sama gula aren ya. Kalau gula biasa dia mengandung glukosa jauh lebih banyak. Berbeda dengan gula aren. Kalau gula aren dia mengandung fruktosa yang lebih banyak. Oke, glukosa dan fruktosa kita kembali lagi ke metabolisme awal. Kalau glukosa dia akan lebih cepat menaikkan kadar gula darah dibandingkan fruktosa. That's why sometimes kita katakan bahwa gula aren itu lebih menyehatkan atau lebih cocok lah buat untuk diabetes karena dia tidak meningkatkan terlalu banyak kadar gula darah karena dia kebanyakannya fruktosa. Tetapi kalau ditanya berapa sih batasan maksimal mengkonsumsi gula aren, itu jujur saya belum tahu ya, saya nggak cari berapa batas maksimalnya. Soalnya selain gula aren kan banyak gula-gula tambahan yang lain. Banyak gula seperti honey sugar, terus aspartam, yang lain-lain gula-gula yang dijadikan pengganti dari gula putih biasa, tetapi sebenarnya tetap ujung-ujungnya jika berlebihan akan meningkatkan sel deposit lemak. Jadi jangan karena kita pikir, oh gula aren lebih bagus, jadi setiap hari makannya itu terus, yang tadinya mestinya pakainya gula biasa kita gantinya pakai gula aren, dikit-dikit gula aren, dikit-dikit gula aren. Ujung-ujungnya tetap dia akan merusak gigi. Ujung-ujungnya tetap dia akan menyimpan lemak. Ujung-ujungnya tetap dia akan menaikkan berat badan. Kayak gitu. Dan ujung-ujungnya juga akan berpengaruh di usus karena keseimbangan asam basanya itu berbeda. Tapi memang betul kalau dikatakan gula aren itu kalau memang cuma dua ya pilihannya, gula aren sama gula putih, yang mending emang gula aren sih. Soalnya dia lebih stabil untuk kadar gulanya. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, tadi advice-nya untuk bisa mengurangi gula. Nah, saya juga suka tipe orang yang suka manis-manis. Maksudnya suka kalau kadang makan apa ya yang buat nyemil-nyemil. Nah, biasanya untuk ngurangin kayak gitu, kita nggak bisa langsung cut semua. Orang pencinta manis, penyuka manis, ketika di-cut semua, wah bablas. Hari ini nggak makan gula, besok gue cheating deh, gue habisin semua. Ujung-ujungnya balik lagi, nggak bisa. Jadi kalau mau pelan-pelan turunin gula, itu pertama cut dulu aja yang dari gula-gula tambahan. Yang contohnya sering beli kue-kue atau minuman-minuman kemasan, itu dulu aja di-cut-cut. Nah, kalau udah bisa cut-cut yang dari situ, kemudian cut yang dari rumah. Yang biasanya mungkin carinya mau kue ini, kue itu, ganti aja dengan buah. Gula dari buah. Terus kalau misalkan pengen yang manis-manis, coba aja kreasi dari buah-buahan itu. Bikin puding, tapi nggak usah tambahan sugar. Sugarnya itu dari buah aja. Jadi coba kreasiin buah-buah yang ada. Nah, supaya lebih, kayak ternyata enak juga ya, walaupun nggak banyak sugarnya. Atau kalau mau kasih gula aren dikit, boleh lah. Jadi sugar-sugar yang lain itu di-cut. Nah, kemudian kalau udah bisa kayak gitu, dirubah lagi pola masaknya di rumah. Yang tadinya biasa kita taruhnya garam, micin, gula.
atau garam gula, nggak mau pakai micin tapi pakainya gula. Nah itu harus di-cut. Kalau udah bisa ini pemakaian gula di masakan itu di-cut. Terus kata, oh iya udah nggak pakai gula, tapi pakainya kecap, sama aja isinya juga gula. Itu juga harus kita tahu. Kita kadang ini kok nggak pakai gula tapi kok tetap ini ya, tetap gulanya tinggi ya pada saat dicek. Soalnya makanan kita nggak sadar ada gulanya. Semur kita makan contoh ayam kecap atau apapun yang kecapnya banyak. Terus kadang di luar sana biasanya pakainya saus tiram, terus saus apa lagi, saus tomat, saus sambal, itu kan isinya gula semua tanpa kita sadari. Mayones, terus apa lagi, produk-produk susu yang mengandung gula, yang hambar banget dong dok ya. Iya, nggak ada itu semua berarti hambar banget dong. Apa? Iya, hidup kita kalau misalnya kita nggak ya. pakai itu, let's say kita nggak mau pakai gula nih ya, tapi kita udah tahu dari saus tiram, kecap dan lain-lainnya itu udah ada gula. Apakah memang gula itu lebih disingkirkan baru digantiin dengan bumbu yang itu atau gimana ya? Soalnya kalau misalnya mengikuti dengan anjuran bahkan yang di Indonesia ya, di luar banyak itu ya. Is it really possible untuk kita consume kayak gitu? Betul. Setuju banget. Saya juga pusing kalau disuruh kayak gitu. Wah, tiap makan mesti ditanyain, ininya apa, mampus. Jadi cara yang paling aman itu kita udah pegang nih batasan kita. Batasan konsumsi gula harian kita adalah 4 sendok makan. Oke? Kalau 4 sendok makan setara dengan 50 gram, kita kira-kira, oh kalau misalkan di saus ini, saus itu, kurang lebih bisa tuh. Kurang lebih, wah masih di bawahnya lah 50 gram. It's okay, kita nggak usah pusing masakannya ini apa. Tapi yang pertama yang harus kita cut itu adalah tambahan yang paling banyak adalah dari kemasan. Dari produk minuman, kue-kue kemasan. Itu dulu yang paling pertama. Jadi kita jangan terlalu membatasi. Kan kita punya nih 4 sendok gula yang boleh kita makan, ya nggak apa-apa, makan aja. Mau masak ini ya nggak apa-apa, bikin aja. Selagi kita rasa masih oke, nggak apa-apa. Ujung orang kan gula jadi sumber energi kita juga. Gitu. Oke, thank you, Dok. Oke. Aku mau tambahkan sedikit, Bang. Oh ya, silakan, Dok. Ini kan kadang biasa orang seringnya pikirnya suka minum jus buah ya. Yeah. Jus buah yang banyak smoothies supaya lebih sehat. Nah, itu smoothies emang bagus, banyak kandungan vitamin mineralnya bagus banget. Tapi kalau misalkan kita sudah contoh dalam gula harian kita juga udah berlebih, kita udah makan banyak gula, saya sarankan ketika kita konsumsi buah itu jangan dibikin smoothies. Tapi kita gigit pakai gigi. Kenapa? Karena Tuhan udah ciptain gigi kita ini sedemikian rupa untuk mengunyah. Jadi ketika kita gigit, enzimnya itu keluar, dia masuk ke pencernaan, kan itu masih bentuknya masih padat-padat tuh. Nah, tadi saya katakan gula sama serat tuh ikatannya kencang. Jadi dia di dalamnya tuh lebih bagus. Dibandingkan kalau kita smoothies. Ini dibanding smoothies ya. Kalau smoothies, dia kan glek-glek-glek, 5 menit udah sampai usus. Udah nggak dicerna lagi tuh, udah sampai usus, dia langsung, nah sometimes itu bisa bikin juga kadar gula darah agak meningkat. Ini khusus untuk yang contoh kadar hariannya udah berlebih. Tapi kalau misalkan enggak, ya nggak apa-apa. Itu bagus banget soalnya. Itu tips aja. Kalau masih bisa pakai gigi, pakai gigi. Gitu. Oke, makasih Dok. Ya, kalau aku pribadi sih dalam seminggu mau 2 kali nge-smoothies pepaya pakai pisang sih. Cuman memang kadar gulanya kita itu aku tuh nggak bangsa yang suka jajan sih, kayak jajan apa di luar untuk coklat atau apa. Nah, nggak apa-apa Bang, saya juga suka Bang. Masih bisa Dok ya kalau nge-smoothies 2 kali seminggu ya. Saya juga malah hampir tiap hari nge-smoothies. Tapi smoothiesnya itu pagi. Jadi ya, pagi sebelum kita makan dalam perut kosong, minumnya itu nggak apa-apa. Karena kita butuh glukosa. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih Dok. Boleh nggak kita minum Yakult setiap hari? 1 botol 1 hari. Apakah boleh Dok seperti itu? Seperti iklannya ya, minum Yakult tiap hari. Iya betul, cintai ususmu. Saya minum 2. Banyak banget. Iklan.
Untuk bakterinya probiotiknya sendiri sih bagus ya, emang ya. Minum Yakult tuh probiotiknya bagus. Cuman yang perlu kembali lagi, hati-hati gulanya juga ada ya. Iya. Gulanya ada. Jadi kalau mau minum Yakult, ya jangan minum yang lain lagi. Yakult aja. Jadi kayak berlebihannya itu nggak banyak banget. Yakult kan dikit, nggak terlalu banyak lah ya. Iya. Paling 10 gram gitu. Kayak gitu. Oke. Baik dok, terima kasih sudah membawakan materi pada malam hari ini. Oke teman-teman boleh type amen atau say thank you untuk Dr. Pamela. Boleh type di kolom chat kita teman-temannya sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Dr. Pamela yang sudah meluangkan waktu buat kita pada malam hari ini. Oke dok, kami mengundang Dr. Pamela untuk doa tutup, boleh? Boleh. Oke, silakan dok. Oke, kita tutup ya. Sebelum tutup, saya juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah menyimak. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Ini sharing aja. Oke, baik kita tutup pertemuan kita malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami boleh sedikit mempelajari apakah ketika tubuh kami lebih membutuhkan sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Kami membutuhkan pengetahuan sehingga kami boleh mengontrol tubuh kami sehingga lebih hari menjadi lebih sehat, dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah. Kami mohon penyertaan Tuhan pada masing-masing kami. Kiranya Engkau mencurahkan berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Segala hormat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.